Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, Bapak Ibu pengurus yayasan, Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua wali murid, dan Bapak Ibu semua yang hadir baik di ruangan ini maupun di rumahnya masing-masing, mungkin di jalan, dan semua jamaah Zoom-nya yang berbahagia. Ya, karena pakai Zoom ya, ini berarti jamaah Zoom-nya yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada pagi hari ini kita bisa silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mohon maaf agak dangak karena harus ngepas ke kamera. Ya, ini kameranya kurang turun sehingga ceramahnya begini. Sebab kalau saya lurus begitu dalam layar akan terlihat menunduk. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya kan akhirnya harus begini tuh. Kalau saya ceramahnya begini mesti di layar agak enggak melihat orang. Nah, mau diturunkan? Ya, yes, alhamdulillah. Ya, ya, ya. Nah, oke. Nah, gini kan pas ya. Sehingga, oke. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, hari ini hari pertama Ramadan yang puasa mulai hari ini, hari kedua bagi yang memulai kemarin. Ya. Dan tidak ada masalah mulai kemarin dan hari ini. Yang penting buat kita adalah nanti pada malam-malam 10 hari terakhir, insya Allah malamnya ganjil semuanya. Kan begitu toh? Iya, jadi ambil hikmahnya, jadi jangan dipersoalkan bedanya. Dengan awal Ramadan yang berbeda, membuat nikmat, iya kan, misalnya di kampung kita ada 2 masjid bersebelahan, yang satu mulai Sabtu, yang satu mulai Minggu kan, nanti pas ke sana ganjil, sini ganap. Nanti besoknya pindah ke sini kan akan ganjil terus kan begitu kan. Insya Allah, jadi insya Allah ya malaikat akan turun full 10 hari terakhir, tidak hanya malam-malam ganjil karena dua-duanya ganjil. Nah, itu cara menikmati perbedaan begitu. Ya, tidak perlu dipersoalkan. Karena ini sifatnya ijtihadi ya. Jangan mengira yang ru'yah itu akan sama semuanya, yang hisab bisa sama semuanya. Yang hisab pun bisa Sabtu, bisa Minggu, yang ru'yah bisa Sabtu, bisa Minggu. Ya, kan bagi yang hisab dengan hisab hakiki, dengan standar wujudul hilal, pokoknya hilal sudah ada, sudah di atas ufuk, ya puasa. Maka Sabtu puasa. Karena sudah di atas 2 derajat. Tapi bagi yang kemudian membuat standar minimal 3 derajat, ya puasanya baru hari ini. Itu sama-sama hisab, keputusannya bisa beda. Yang ru'yah juga begitu. Yang meru'yah berapapun asal ada yang bisa melihat, ya puasa, maka ada yang puasa kemarin. Karena ada yang merasa melihat. Tapi kalau yang hisab hasilnya itu 2 derajat, itu kecil peluangnya untuk bisa dilihat. Maka tidak melihat, puasanya baru hari ini. Jadi sama-sama hisab bisa beda, sama-sama ru'yah bisa beda. Jadi dinikmati aja. Yang penting jangan mulai Senin. Kan gitu toh. Jadi gampang saja kalau saya itu. Jadi tidak, dan tidak perlu ditambahi yang selamat itu yang ikut pemerintah, itu ngarang meneh itu. Kok iso gawe dalil dewi itu ya. Yang penting bismillah sama-sama baiknya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi yang pasti insya Allah Idul Fitrinya bareng. Nah, kenapa bareng? Karena baik hisab maupun ru'yah akan punya kesimpulan yang sama. Tanggal 29, tanggal 30 April itu hari Sabtu, itu tanggal 29 Ramadan bagi yang puasa hari Sabtu. Yang mulai hari kemarin itu
Sabtu tanggal 30 April itu hari yang ke-29. Itu posisi hilal belum wujud. Gampangannya begitu. Sebenarnya teorinya panjang tapi ringkasnya belum. Masih di bawah ufuk sehingga hari akadnya tanggal 1 Mei digenapkan puasanya menjadi 30 hari. Sehingga nanti Idul Fitrinya Senin 2 Mei. Nah, bagi yang puasa hari Ahad ini tanggal 1 Mei itu posisinya masih hari yang ke-29. Tapi malamnya itu hilal sudah tinggi sekali. Sehingga insya Allah pasti kelihatan. Nah, sehingga Seninnya puasa bareng. Idul Fitri bareng. Jadi enak, puasanya mulai enggak bareng, Idul Fitrinya bareng. Nah, sering-sering begini kan bagus juga. Jadi enggak ada masalah. Jadi sesungguhnya sederhana. Karena apa? Ini ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa digugurkan oleh ijtihad yang lain. Ijtihad yang lain tidak boleh menyalahkan ijtihad yang selainnya. Sama-sama mikir. Benernya dapat 2, salahnya dapat 1. Nah, ini supaya kemudian masyarakat semakin dewasa menyikapi, itu harus kemudian kita buka semuanya. Enggak perlu ada yang disembunyikan sambil untuk membenarkan miliknya dan menyalahkan orang lain. Ya. Benar dapat 2, salah dapat 1. Jadi misalnya nanti dihitung akhirat ternyata yang benar puasa hari Sabtu, maka yang Minggu dapat 1 pahala, yang mulai Sabtu dapat 2 pahala. Tapi seandainya sebaliknya, yang benar ternyata yang mulai hari Ahad ini, yang kemarin tetap dapat 1 pahala, yang hari ini dapat 2. Ya kan, sing salah sing raposo belas sudah. Ya kan begitu aja kan enak banget toh. Istiadat itu tak bisa menyalahkan orang lain, lalu kemudian dinikmati keragaman, perbedaan sehingga keberkahan yang kita peroleh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lebih penting buat kita adalah bagaimana Ramadan ini maksimal. Ramadan ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya sebagai hilang suaranya guys. Enggak apa-apa, namanya Zoom ya begini nih. Ya. Pasti ada suara masuk yang lupa dimatikan. Ya, kan? Dan saya selalu begitu. Ya, ada ujian Zoom, ini sekitar belok ya. Saya nguji mahasiswa dengan Zoom, itu kemudian ada pertanyaan, mahasiswanya nggak bisa jawab, ternyata suara ibunya itu masuk. Koyok ngono ora iso. Kerumu itu ya luar biasa. Dan ada kalimat yang enggak enak, dibodoh-bodohkan ya. Dengan bahasa Jawa itu. Maaf ya Mas, yang ngono iki goblok kedua aku loh Mas. Begitu ya. Begitu jadi masuk itu. Akhirnya ya karena saya masuk ya saya mohon maaf kalau suara saya dengar ibu-ibu mohon yang ujian anaknya ibu ya enggak usah mikir. Begitu ya. Nanti tambah susah itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, oke saya kembali. Yang penting adalah maksimalkan Ramadan ini menjadi ladang amal buat kita. Nah, salah satu cara memaksimalkan adalah membuat barometer dari ibadah puasa kita. Nah, puasa kita itu kan targetnya takwa, la'allakum tattaqun. Ayat ini saya yakin semuanya hafal, meskipun ini adalah perintah puasa secara umum. Ya, kalau puasa Ramadannya itu kan perintahnya di ayat 185. Nah, ya kan? Syahrul Ramadan baru disebut kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi perintah puasanya kan spesifik Ramadan kan di sini. Tapi kalau ayat awalnya, tapi karena ada namanya ilmu munasabah, hubungan ayat 1 dengan ayat yang lainnya, maka tetap dapat difahami ayat 183 itu perintah puasa Ramadan karena ada penjelasan di ayat 185-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini menyatakan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi takwa. Nah, untuk mengetahui puasa kita itu menjadi takwa, kan kita harus ngerti takwa itu apa. Iya. Sama, sekolah itu untuk menyusun apakah target terlampaui apa tidak, itu kan harus punya target. Sehingga kadang-kadang itu kan kita bikin kegiatan nggak ngerti berhasil apa tidak karena nggak ada ukurannya. Nah, kan akhirnya Mas sukses, kenapa sing tuku akeh. Itu dah ya. Ya kan begitu toh, karena kita nggak punya ukuran. Ya, sing diarani sukses sih apa?
Lho kok ngerti? Anu kok iso ngerti nek wong akeh. Lah seneke entek. Lah kan gitu mah. Lah kan begitu. Jadi ukurannya itu enggak jelas semua. Padahal kok iso entek padahal jikoke loro-loro kan begitu. Jadi maka kemudian pentingnya membuat rumusan tujuan. Nah, kan dan Quran itu memberikan rumusan tujuan yang jelas. Puasa itu targetnya takwa, bukan langsing. Nah, kira-kira begitu. Maka ibu-ibu maaf yang berat badannya agak naik, itu enggak usah lah diniatkan poso gen langsing. Karena belum tentu tercapai kan begitu. Tapi kalau membuat itu ya jelas. Wah, poso aku gagal mbak. Lu nopo Ramadan belas. Lah misalnya kan begitu. Itu namanya ukurannya jelas kan begitu toh. Wah, Ramadan belas. Padahal suami saya itu maksa-maksa pon poso sunah Senin Kemis. Mestinya istri berani ya Allah Mas percuma poso Senin Kemis mbok kon langsing ra ngefek blas. Lah napa bukune koyo ngene ya. Ya, tetep ora ngefek babar blas. Ya wis to, poso to. Lah yo kuwi poso ora ono efeke ya. Yo wis renang ono efeke. Ah percuma. Lah kok renang terus piye? Lah piye? Baremu poso ora ngefek. Renang ora ngefek. Lho memang renang ora ngefek. Ndak bakal bikin langsing. Lho kok iso? Lah kayak ikan paus. Renang semua. Orang harus langsing belasan begitu. Begitu maka ya rumusannya harus jelas kan begitu loh. Sama maka kalau bikin target pingin terlampaui itu bikin target yang ringan. Targetnya apa? Anak-anak lulus semua. Ngono kan sederhana kan begitu. Iya Pak, target terlampaui. Lalu apa lulus KB? Selesai kan begitu. Tapi kalau kemudian targetnya sekian nilai tertinggi sekian, lah itu namanya akan lebih terukur. Maka ya jangan bikin target yang rumit-rumit supaya kemudian mencapainya enggak kesulitan kan begitu. Nah, tapi kemudian nanti kalau target terlampaui sampai 180%, berarti targetmu terlalu rendah kan begitu. Nah, kan begitu. Nah, oke Bapak Ibu, Ramadan itu agar kita takwa. Takwa itu banyak barometer yang bisa disusun baik dengan tafsirnya para mufasir yang tinggal kita kutip atau kemudian mencoba melihat. Nah, saya hari ini akan mencoba melihat dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sahabat Rasulullah, keponakan Rasulullah, sekaligus menantu Rasulullah. Ya, menjelaskan begitu apik tentang takwa itu, yaitu al-khaufu minal jalil, wal amalu bitanzil, wasyukru alal jazil, warridho bil qalil, wal isti'adad liyaumir rahil. Nah, nilai ini mudah-mudahan menjadi catatan buat kita sehingga kemudian kita tadi bahasanya bisa gaspol untuk mencapai itu. Ya, berjuang keras agar bisa mencapai seperti itu. Apa itu? Al-khaufu minal jalil. Takut kepada zat yang maha perkasa, yang maha kuat, yang kemudian ekspresi takutnya itu salah satu wujudnya adalah selalu merasa dalam pengawasan Allah. Seperti ketika kita berpuasa, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita puasa itu kan yakin diawasi oleh Allah. Buktinya ketika berwudu, kemudian berkumur-kumur, lalu selesai wudu, itu saya perhatikan dan saya mengalami sendiri, banyak orang harus terpaksa dalam tanda petik berkali-kali meludah. Khawatir ada sisa air wudu masuk ke dalam kerongkongan. Ya, apalagi sholat duhur atau sholat duhur habis tidur pagi. Nah, itu kan penting berkumur-kumur kan begitu ya. Iya. Supaya pas Jumatan itu amin bareng itu tidak mengganggu sekitar kan begitu. Ya, kan begitu tuh. Iya. Maka kemudian berkumur-kumur ya memang meskipun Nabi mengingatkan bau mulut orang yang berpuasa itu kan seperti minyak kasturi. Tapi kan ada tambahnya di surga. Kan begitu kan begitu toh? Ya kan begitu. Minyak kasturi di surga bukan di sini kan begitu ya. Di sini ya tetap ngono kuwi kan begitu ya. Nah, maka kemudian Bapak Ibu berkumur-kumur. Kemudian masuk masjid mau sholat masih keluar lagi hanya akan meludah saja. Orang sampai tanya, kenapa sih kok meludah berkali-kali? Karena aku khawatir ada sisa air wudhu yang masuk ke rongkongan. Luar biasa. Takwa itu kayak begini, Pak. Kalau bahasa anak sekarang,
jujur tingkat dewa. Ya kan begitu toh? Sangat jujur ya. Memiliki integritas yang luar biasa. Kenapa? Setetes air yang sudah ada di mulut yang tidak merugikan siapapun, tidak ada orang yang tahu, tidak ada yang melihat, tidak bisa di-cover oleh kamera, ya kan? Tetap kita nggak mau kan begitu toh? Luar biasa itu. Setetes air sudah di mulut, nggak merugikan kanan kiri tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tetap kita nggak mau mengambilnya. Loh ini kalau kemudian mewujud, lalu mengejawantah menjadi hidup kita sehari-hari, artinya nilai ini terinternalisasi dalam hidup kita, maka kemudian kita akan menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Setetes air yang tidak merugikan siapapun kita sanggup untuk tidak mengambilnya, apalagi lebih besar dari itu. Iya. Maknanya kira-kira kalau diterjemahkan dalam hidup kita, setetes air saja enggak mau mengambilnya, apalagi spidol sekolahan. Nah, kira-kira kan begitu toh. Apalagi kertas kantor, kan kira-kira begitu maknanya. Iya. Sehingga insya Allah anak-anak kita, maaf kita, saya juga guru, anak-anak kita enggak bakal tanya kepada kita sebagai orang tuanya. Loh, Bi, loh ya, loh Bah, ini kan kelihatannya kertas kantor tuh Bah. Dik, kuwi katut. Tapi sak rem Pak. Nah, kuwi wah wembuh ya karena begitu ya. Nah, sehingga insya Allah nggak akan terjadi begini, maksud saya begitu ya. Ya, tidak terjadi begini karena saya yakin kita insya Allah merasa dalam pengawasan Allah tidak akan mengambil yang bukan hak kita. Ya. Jadi seandainya maaf orang amil zakat itu model begini, kita insya Allah kawan-kawan Lajisbi insya Allah begitu, ya kan tidak akan mengambil hak kita, maaf tidak akan mengambil hak orang lain meskipun orang lain nggak tahu karena hak kita saja kita masih hati-hati untuk mengambilnya. Kan begitu karena apa? Amanah luar biasa. Maka ya kira-kira Bapak Ibu tidak perlu ragu kemudian para agnia untuk kemudian menyerahkan. Ya sebenarnya kan zakat itu kan posnya khuz gitu mestinya ambil. Ya, ambil itu yang bisa punya ambil yang punya kekuasaan. Ya, maka mestinya undang-undang zakat itu kan payung hukum untuk mengambil. Mestinya berpotensi untuk diberi sanksi mestinya. Kalau yang tidak kan begitu. Tapi kan kita masih dalam posisi menunggu dan menumbuhkan kesadaran orang untuk berzakat tanpa harus dipaksa. Ya, kan maka kemudian Bapak Ibu kita melakukannya, insya Allah akan terjaga dengan baik. Zakat infak sedekah yang Bapak Ibu keluarkan itu insya Allah akan dikelola dengan baik karena pengelolanya orang-orang yang menjaga dirinya seperti ketika dia berpuasa karena puasanya menghadirkan pribadi takwa di mana salah satu ekspresi wujud takwa itu adalah selalu merasa dalam pengawasan Allah, takutnya kepada Allah melebihi daripada takutnya kepada akuntan publik. Nah, kira-kira begitu toh. Dan pasti akan diaudit kan begitu toh. Iya, akuntan publik mungkin untuk mengaudit oke lah. Kita khawatir kemudian nanti ada celah-celah untuk masuk. Tapi insya Allah kita jauh lebih takut kepada Allah karena kemudian ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Loh kan begitu. Nyaman, indah. Sehingga orang beramal begitu. Tapi maaf, kadang-kadang yang namanya takwa itu berhenti hanya ketika pas puasa. Ya kan? Pas puasa setetes air nggak diambil. Habis lebaran 2 tangki diangkut. Nah, kan begitu toh? Ya, bisa jadi begitu dan maaf banyak kasus seperti itu kan? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka puasa gaspolnya adalah Bapak Ibu Ramadan itu adalah menghadirkan perasaan ma'iyatullah bersama Allah diawasi oleh Allah sehingga kita tidak mungkin menipu diri sendiri karena Allah pasti melihat kita. Ya. Maaf, di ruang kita, mungkin maaf saya belum pernah masuk ke ruang kepala sekolah misalnya. Di ruang kepala sekolah mungkin karena untuk persiapan tamu itu kan ada kulkas, ada dispenser. Atau di ruang TU lah, ada dispenser, ada kulkas. Di dalamnya halal semua. Ada buah-buahan, ada kopi, ada teh, ada panas, ada dingin. Semuanya halal semua. Meskipun tidak ada orang yang melihat sama sekali, tidak ada CCTV di ruang kepala sekolah,
Karena kalau CCTV kan adanya di TU kan, gitu ya, ya kan begitu dan ruang-ruang yang lain kan begitu. Itu kemudian kalau di sekolah-sekolah kan yayasan kan adanya kan monitornya kan bukan. Tetapi kemudian meskipun sekali lagi tidak ada yang melihatnya, tidak ada orang lain tahu, kita sanggup untuk tidak menyentuhnya, padahal semuanya halal. Teh, kopi, susu, dan semuanya kan halal semua itu di ruang itu, tapi kita sanggup ngerti belum waktunya, maka aku insya Allah tidak akan mengambilnya. Yang halal saja bisa dihindari, apalagi yang haram. Mestinya begitu, Bapak. Iya. Hanya problemnya adalah yang halal itu insya Allah mudah mengidentifikasi. Nah yang haram lidzatihi itu juga lebih mudah mengidentifikasi. Yang agak susah itu adalah haram li ghairi dzatihi. Kalau haram karena barangnya, maaf bangkai, daging anjing, daging babi, insya Allah kita itu mudah menghindarinya. Tapi ayam, itu kan secara zat halal, tapi bisa menjadi haram karena nyembelihnya tidak benar. Dan sayangnya kadang-kadang kita itu abe dengan yang begini. Maaf, di resepsi pernikahan, nyaris kita tidak pernah berpikir ini cateringnya siapa. Ya kan? Tidak pernah berpikir. Kenapa? Enak. Ya kan enak serah mikir ki sapa kan gitu ya. Kira-kira mbeleh piye ya kan ki wedhus urip apa wedhus mati kan gitu tidak pernah berpikir. Yang penting kemudian makan. Meskipun ada kaidah yang membolehkannya. Kan begitu tuh. Dengan meyakini sepanjang itu binatang halal, maka kita yakin memakannya adalah halal. Sampai terbukti bahwa itu tidak benar kan begitu ya. Kan begitu. Maka boleh begitu. Ya itu kan cara kita untuk menghindari keraguan-raguan, ya kan, supaya kemudian kita tidak samar selamanya. Masuk warung, dadak takon, Mas, ini pitikmu mbok boleh bener apa ora? Kan iso diusir kan kira-kira begitu ya. Ya, tapi Bapak Ibu, ya maka kemudian kita eh, eh, menggunakan kaidah al-yaqin la yuzal bisyak. Keyakinan tidak bisa dihapus dengan ragu-raguan. Itu pitik ayam, cetok ayam ya halal sampai terbukti keharamannya. Kan begitu toh? Kambing ya halal sampai dia terbukti keharamannya. Tapi kalau sudah terbukti pitik colongan gitu misalnya, pitik mencuri kan begitu toh? Ya itu kan haram lidzati gampang, tapi yang haram li ghairi dzati itu kan angel. Ya termasuk gaji kita itu. Ya kan bisa halal, bisa haram. Tapi kita kan nggak pernah berpikir begitu. Mangkat ramangkat tetap bayaran. Kan gitu. Kan begitu ya, begitu maka agak rumit apalagi burung mangkat wis nggak utang kan luar biasa kan gitu. Ya maaf, ciri pegawai kan harus punya utang kan gitu. Kalau orang utang malah kurang keren lah kira-kira begitu. Ya maaf apalagi pegawai negeri itu atau ya apapun cara terbaik menyimpan SK itu ya di bank itu ya daripada ketelingsut di TP bank dijogo dengan aman malah dikaro disangoni kan gitu aja gitu mungkin niatnya ngono wae ya Mas kowe utang wae aku rak niat utang aku niate nitip SK daripada nang omah kudanan ku golekane angel saat di TP bank malah cetok dirawat gitu ya nah itu kan ada cerita kemarin menarik PNS disuruh mengisi ulang apa namanya sipak apa itu ya pokoknya sistem pengendalian suruh ngisi ulang semuanya termasuk suruh scan SK yang paling awal sampai yang paling akhir. Kawan saya itu ngalami begitu. Ya Allah aku boleh SK kurang ketemu Pak. Meh tak scan, meh tak anu, saya tinggal itu tok. Lho kok iso, lho tak boleh lemari ra ono tak boleh. Kok Mas, kowe ndek utang bank apa ora? Oh iya ya, langsung kilingan neng bank bos. Oh iya, langsung mangkat neng bank Pak pinjem mau scan. Jadi tetap ada baiknya. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi yang halal saja bisa dihindari, insya Allah yang haram lebih mudah menghindari. Dan kita insya Allah mungkin sudah pada level yang menghindari haram karena barangnya insya Allah kita insya Allah sudah semuanya lah, sudah siap. Tapi yang agak kadang-kadang agak mengkhawatirkan kan kita menghindari haram karena sebabnya itu yang kadang-kadang agak sembrono kita. Nah, maka kemudian kita berusaha sebaik-baiknya.
Bapak Ibu saudara sekalian, al-khaufu minal jalil. Maka puasa itu disebut dengan perisai karena membentengi kita dari hal yang tidak baik. Nah, mudah-mudahan itu bisa kemudian kita rawat, kita jaga bukan hanya pada saat Ramadan tapi juga setelahnya. Ya kan, mohon maaf, suami istri itu kan suami sah, istri sah di rumahnya sendiri, tidak ada yang ganggu, anak-anak masih tidur atau tidak ada yang tahu, kita saling sanggup bisa menahan diri, saling menjaga, sama-sama halal, tapi kemudian bisa kita hindari. Itu kalau puasanya berhasil, insya Allah istri aja bisa dihindari, apalagi teman ngajar. Kan insya Allah aman, kan kira-kira kan begitu toh? Iya, mestinya begitu loh ya kan. Iya, kadang aneh. Boncengke bojo malas, boncengke konco sregep kan kacau banget ya. Ya itu yang harus diperbaiki ya gitu ya. Insya Allah nggak ada cerita-cerita begitu. Tapi kan namanya aja manusia kan, ya ada potensi khilaf kan. Ya, maka harus dijaga betul itu agar kemudian sama-sama baiknya. Nah, ya kenapa kok bisa begitu ya? Karena ketika sampai rumah posisi wajah istri cemberut, posisi wajah suami cemberut. Di kelas, di sekolahan ketemu nih podong guyune Pak. Podo meseme kan berpotensi ganggu kan begitu. Ya akhirnya ya Allah, anggere weruh kae merengut, weruh kowe guyu gitu ya. Kok apik kae ya? Loh ini kan kacau banget ya. Ya bisa begitu kan, mbah apa suami apa istri kan kadang-kadang begitu karena sama-sama capeknya. Kemudian harus dirawat dengan baik yang begini ini supaya kemudian terjaga hati kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, al khaufu minal jalil. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Ya. Beramal dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an. Maka gaspol Ramadan, mari berdekat-dekat dan bermesra-mesraan dengan Al-Qur'an. Ya. Apalagi kemudian nama yayasan ini, lembaga ini menyebut kata Quran. Ya, ini saatnya bahasa kampanye kalau pinjam MC saatnya gaspol itu tadi. Berdekat-dekat dengan Al-Quran. Ya, ba'da subuh, mari manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Ba'da zuhur, misalnya di kantor, iya kan, bisa habis sholat jamaah, kita membuat majelis murat Al-Quran bersama. Saling menyimak, saling memperbaiki bacaan. Iya kan, akan indah. Dan lebih enak kalau kemudian bacaan kita dikoreksi kawan, itu indah. Mas kurang dawa, Mas kurang cendak. Kok malah wali-wali itu sing cendak mbok dawake dawa mbok cendake piye. Ya enggak apa-apa belajar. Iya, mari bermesraan muayasyah Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ini bulan yang sangat indah, apalagi ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka berdekat-dekat dengan Quran, muayasyah Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yang pertama tentu dengan membaca Quran itu. Kita buka, kita baca. Warattilil Qur'ana tartila. Quran kita baca. Ya. Membaca Quran itu ibadah. Dan bahkan Rasulullah memotivasi alif lam mim bukan satu tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri dan masing-masing diberikan 10 kebaikan. Ini kan motivasi Rasulullah agar kita kemudian mau membaca Quran. Gak usah ngitung lah. Mau untuk pirang ayat ya. Wah, kesukaan banget kan begitu ya. Ya sudahlah kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu motivasi yang luar biasa. Bahkan sampai seandainya bacaan kita kurang bagus pun, masih terbata-bata pun, Allah masih memberikan kebaikan. Membaca Quran fasih Allah turunkan rahmatnya, terbata-bata Allah masih memberikan 2 pahala. 1 pahala membacanya, 2 pahala usaha dan perjuangannya. Jadi mohon maaf kalau misalnya di sini misalnya pas libur anak-anak misalnya. Anak-anak libur enggak sih? Nah, sekarang libur ya. Ya. Besok libur juga. Oh awal Ramadan. Ya. Sepekan. Oh sehari ya. Nah misalnya kemudian, tapi kan gurunya kan tetap masuk kan ya. Masuk ya mari bisa gunakan untuk kemudian membaca Al-Quran, saling menyimak. Ya kan, memperbaiki. Kalau maaf kita ada di antara kita sebagai guru merasa kurang bagus bacanya, tidak ada masalah. Diingatkan, nah, ini kurang
haknya enggak usah terlalu dalam, enggak usah begitu, biasa saja. Masing-masing perbaiki kan enak. Enggak masalah Ibu sekalian. Ora usah nyeneni kancane. Ya Allah, semen kok halaman salah 15 tok. Mbok koyo aku ora salah. Lho kok iso? Aku urung maca. Anu iya. Nah maaf Bapak Ibu, lebih bagus keliru karena bacaan kita cekkan daripada ratau keliru karena urung maca blas kan begitu. Begitu loh Bapak Ibu. Enggak usah gembrobios, biasa aja diperbaiki bacaannya enggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya masih bisa menikmati ketika saya diingatkan bacaan saya ketika saya lagi baca Quran di sandaran tiang Masjidil Haram itu. Baca tiba-tiba ada orang lewat itu, maaf kulit hitam. Yang kadang-kadang kita salah persepsi dengan mereka karena pandangan dohir kita itu yang menyebabkan kita sok meremehkan mereka. Ya kan? Tidak percaya, itu hati meremehkan, gara-gara pandangan hati meremehkan. Tidak percaya boleh dicoba. Bapak Ibu naik bis kemudian sebelahnya orang Eropa. Ya kan? Terus ngajak ngomong bahasa Inggris. Itu nek kan omah cerita, aku mau jejer wong Londo. Banggane rak karuan. Iya. Tapi satu saat bareng dengan orang kulit hitam, aku mau jejer wong ireng kok. Ngono ki iya kan? Sadar atau tidak begitu loh. Bahkan tidak terucap sekalipun ada potensi hati kita akan berkata begitu. Iya kan? Karena pandangan kita keliru begitu. Maka kemudian dia datang, dia betulkan bacaan saya. Padahal dia lewat loh. Saya membaca, dia mendengar, berhenti membetulkan bacaan saya. Ternyata dia apa? Hafidhul Quran. Kulit hitam. Orang Sudan, orang Ethiopia itu kan banyak yang hafidh Quran itu, penghafal Quran. Bahkan kemudian ternyata dia jebulnya. Ternyata dia bisa berbahasa Indonesia itu. Sementara saya tidak paham dengan bahasa dia kan begitu. Iya. Dari Indonesia, iya. Ini bacaan begini-begini. Ternyata dia bukan hanya hafal Quran. Dia pernah ke Indonesia, dia pernah menjadi dosen tamu di Indonesia, dia doktor. Doktor ilmu Al-Quran. Iya. Maka jangan meremehkan. Bacaannya diluruskan, ya Allah. Indahnya luar biasa. Hanya bedanya kan memang beliau orang sana itu sehingga beda dengan orang Jawa. Wong Jawa kan pekewo. Ini wong Jawa itu pekewo. Makanya seringnya pakai blangkon. Ya kan begitu ya, simbol blangkon itu. Ya kan karena pekiwuan kan. Ya, halus jendol. Kan itu kan begitu ya. Jadi moh ning meh muni ora tekan. Nah, kan kita begitu toh. Mobil kotor lu. Maaf ya Pak, tadi mobilnya kita pakai kotor semua, sudah apa-apa, santai aja. Kan kita gitu toh. Kalau kita kan gitu toh. Tapi begitu wangi mulai, ranggena. Iya. Ya kan ngarepe halus mburine jendolan begitulah, kira-kira begitu. Mong nggih ora apa-apa ning jengkel. Bi napa sesuk do silai meneh. Ngono. Lah napa ora ngerti ngumbah ngono. Begitu starter, bensin entek ngono. Iya, tapi kan rawani ngomong wangi, gremeng tok, nambah dosa tok. Wis kehilangan bensin, nesu, jengkel, ngerasani wis tambah dosa warna-warna. Kalau saudara kita kan enggak begitu. Maaf, tadi penuh, tolong kembali penuh. Nah, kita kan meh muni ngono kadang ra tekan kan begitu. Karepe kan gen ngerti dhewe kan begitu. Ya. Tapi sebelum wong ora ngerti kan gitu. Kan begitu lah. Ya, maka perlulah kadang-kadang perlu diperbaiki begitu ya. Nah, ya. Di situ penting buat kita. Kita gini ya tahu ngelakoni. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, nah Quran itu maka kemudian kita baca, difaham, kemudian sampai ya begitu. Bukan hanya agar muayyasham Al-Quran, interaksi kita dengan Quran bukan hanya dibaca. Bukan meskipun maaf kata hanya itu bukan berarti mengecilkan membaca. Nah, ini hanya untuk memudahkan kalimat saja. Quran setelah kita baca, maka mesti kemudian kita pahami. Maaf, orang banyak hafal, ibu-ibu, bapak di rumah hafal lagunya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Pilih nyanyi fasih, enggak tahu mau coblas. Kan aneh itu ya kan. Loh itu lagu itu hafal loh, di mana-mana dihafalkan, dinyanyikan. Ya, baik di acara
acara pun dibaca. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama disebut baca Quran dan maknanya. Tidak berhenti, apalagi tidak baca sama sekali kan begitu. Ya tidak baca sama sekali. Itu kan podo karo maaf ke dokter, kemudian diperisi resep, kemudian resepnya dinyanyi. Obat panas namanya paracetamol. Ngono kan? Muni ngono kuwi ning ora tuku-tuku ora diombe ya kan begitu. Ya, terus tetap ademnya kapan kan kira begitu loh. Tapi itu yang kita lakukan dan kita menikmati. Kira-kira begitu. Ya, baca kemudian pahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, mungkin dugaan saya itulah kenapa dulu para ulama kita memberi nama ngaji habis isya itu namanya tadarus. Karena mengkaji. Ya, kajian mempelajari Al-Quran. Tentu dulu mesti dalam bimbingan seorang ustadz, seorang kiai, seorang syekh yang akan kemudian menjelaskan maknanya. Nah, hari ini alhamdulillah Allah mudahkan kita. Ada Al-Quran yang sudah ada terjemahannya. Kita tinggal melihat kanan kiri, Arab, Latin, sehingga kalau nanti ketemu yang harus ada penjelasannya, penting ngaji. Tapi kan ada yang jelas-jelas terjemahannya begitu, tidak bisa diterjemahkan lain kecuali itu. Kan itu kan mudah dipahami. Nah, penting kita memahami isi Al-Quran. Ya, baca ayat, itulah yang kemudian dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang bukan hanya murotal, tapi tadarus dan qiraah. Membaca, memahami, menghayati. Sehingga beliau itu membaca Al-Quran tentang sifat-sifat orang mukmin, itu kemudian nangis sampai bergetar tubuhnya ketika nangis. Kita ditanya kenapa ya Khalifah sampai nangis begitu. Ini loh ayat yang baru saya baca. Loh itu kan ayat tanda-tanda kita orang-orang mukmin. Apa jawaban beliau? Saya takut kalau ayat ini, sifat-sifat ini tidak ada pada saya. Ya, muhasabahnya luar biasa itu. Begitu membaca sifat-sifat orang munafik, orang kafir, malah tambah kenceng nangisnya. Kenapa? Karena beliau takut ini justru ada pada saya. Inilah yang kemudian kisah ini dipuisikan oleh Gusmus yang sangat indah. Aku malas membaca Al-Quran karena aku setiap baca aku tersinggung. Ketika menjelaskan sifat-sifat orang mukmin itu justru tidak ada padaku. Dan jika membaca tentang ayat-ayat orang kafir selalu ada padaku. Aku tersinggung, maka aku malas membaca Quran. Bersyukurlah yang tidak ngerti artinya. Kira-kira terusannya kan begitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dibaca. Ya. Seperti lama-lama kita membaca Quran bisa seperti orang baca WA. Ya, orang baca WA itu ya meskipun Mbah Kakung, Mbah Putri kan pernah tanya cucunya, tiap hari WA. WA itu apa tuh saja nih? Wawasan Quran, Mbah. Nah, itu kan Mbah dihapusi juga kan begitu. Ya. Ketika baca WA ini misalnya ada kadang-kadang kan dapat share yang indah, kemudian kita baca. Nah, penyakit kita kan tidak suka yang panjang-panjang itu. Ya, baca WA 2 bulan langsung dilewati. Sing gambar sing singkat-singkat. Ya kan rego minyak piro tolik ngono-ngono yang seneng sing ngono-ngono kuwi ya kan. Ya ndak mau yang baca panjang-panjang begitu, tapi begitu panjang dibaca, maaf diteruskan, lama-lama nangis itu. Padahal mulut tidak bunyi, hanya fokus begitu, lama-lama berurai air mata. Kenapa Mbak nangis? Ini loh ceritanya mengharukan sekali. Kisah seorang siswi anak orang miskin yang jualan ikut sekolah hanya lewat jendela, tapi sekarang menjadi dokter spesialis yang luar biasa, menjadi profesor, dan dia bertemu dengan seorang guru yang dulu mengizinkan dia mengikuti pelajaran dari balik jendela. Ya nangis, saya baca kisah itu berkali-kali nangis itu. Kalau bisa membaca Quran begitu, dahsyat loh. Buka Quran, dibaca, mulut gak bunyi, lama-lama nangis. Napa Mbak? Raiso moco kok. Itu luar biasa juga itu. Ya Allah Mbak, lah mocomu kualik Mbak. Ya rasa diwaca kan begitu ya. Begitu loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu kalau itu nasib kan ya. Tapi kita ingin sampai begitu sehingga ujungnya nanti diamalkan.
Ya, ayat-ayat Quran berinteraksi dengan Quran itu dari membaca, memahami, menghayati sampai mengamalkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia membaca sifat orang-orang mukmin itu selalu berinfak di jalan Allah. Itulah kenapa kemudian Sayyidina Umar itu menangis karena beliau belum bisa berinfak seperti infaknya Abu Bakar yang menyerahkan seluruh hartanya. Kita itu sebetulnya kalau membaca ayat ini lebih pantas nangis loh Pak. Iya, karena lihat kotak amal kaget. Kan gitu kan gitu. Iya. Iya. Ya Allah, kotak lagi dia. Sampai pindah belakang. Kotaknya berapa tuh kok ada tuh terus 3 Mbak. Lah kok 3? Iya, 1 depan, 1 belakang. Yang 1 ngejar jenengan. Ya kan begitu. Iya, mohon maaf. Loh, kalau kita membaca, kita bolehlah tertawa tapi menertawakan diri sendirian begitu. Iya. Membaca ayat ini wa mimma razaqnahum yunfiqun itu kan bisa jadi kita ya Allah, kok enggak ada pada saya ya? Kok saya jarang-jarang infak ya? Kan begitu mestinya. Membaca ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir itu langsung kilingan bifet kok. Ya Allah. Ini kan bermegah-megahan, menumpuk-numpuk harta, tidak dinikmati, belum digunakan, belum kemudian digunakan dengan baik, hatta zurtumul makobir. Ngerti-ngerti dihantarkan ke kubur. Langsung ingat, ya Allah, saya itu punya gelas macam-macam. Lonjong ada, cempluk ada, cendek ada. Semua model gelas ada, kok nggak pernah saya pakai, ya Allah. Yang saya pakai gelas plastik terus ya. Ya. Kemarin mau dipakai anak saya, malah saya marahi. Dek, jangan pakai gelas itu untuk tamu. Padahal nggak pernah ada tamu, ya Allah. Lalu gelas-gelas itu untuk apa, ya Allah? Iya. Ini contoh ringan loh, betapa menumpuk-numpuk harta, bermegah-megahan, hanya untuk hiasan, nggak pernah kita pakai, nggak pernah menikmati, ngerti-ngerti mati. Iya. Yang kasihan lagi kan yang punya mobil tuh Pak. Mobilnya bagus, maaf Bapak Ibu yang di rumah, ya, mobilnya bagus. Tiap pagi sibuk ngurusi mobilnya, dipanasi, dielapi, 5 menit mesinnya dimatikan. Ya Allah, kemudian berangkat kerja, naik bis, nunut orang. Katanya iman-iman, ngirit dan sebagainya. Iya kan, hujan lebat, mobilnya ditutupi, yang punya mobil basah kuyup. Kan kasihan kok itu. Dan saya maaf, kita sok-sok menyaksikan itu loh Pak. Iya, lari-lari menyelamatkan mobilnya, sementara dia basah kuyup. Padahal mobil itu nggak ditutupi, nggak masuk angin. Sementara dia kehujanan masuk angin. Kan begitu. Iya. Bapak Ibu, harta kadang-kadang membuat kita disiksa atau kemudian kita menjadi budak dari harta kita sendiri. Untuk dinikmati tapi malah kemudian kita disiksa. Punya uang mau jajan mahal sedikit takut, iman-iman. Loh, nyari susah biar dapat kan biar bisa menikmati. Malah nggak dinikmati. Ya kan, sampai maaf nanti Idul Fitri pulang kampung. Ya, di mana-mana masakannya ya memang agak variatif sih. Ya makanya pagi rendang, siang soto, malam bakso. Memang variatif, rasanya tok. Bentuknya sama, mie. Ya, mie rasa rendang, mie rasa soto, mie rasa bakso, ya kan? Katanya biar ngirit, biar hartanya biar cepat ngumpul kan? Rugi toh. Iya kan? Iya kan gitu loh. Iya. Ya malah nomikum barangnya. Ya kan begitu ya. Loh, tapi kemudian ketika pulang kampung kan harusnya dinikmati toh. Sekali-kali ojo mie lah. Tapi enggak. Mi lapar, bi lapar. Ya bentar. Nyari rumah makan yang enak. Anak kita teriak, lah itu bi, ada rumah makan bagus. Itu seberang jalan, putar baliknya susah. Terus begitu. Lah, bi. Apa? Lah itu ada kiri jalan. Rame banget kelamaan toh ya. 12. Ya, kan begitu. Lah itu bi itu sepi. Sepi berarti Raina. Terus akhirnya tekan ngomong godok mie meneh. Mohon maaf, janganlah kita disiksa harta kita itu ya. Dinikmati saja lah. Iya. Bismillah lah, insya Allah diniati bukan enggak ada jangan diniati bermewah-mewah, makan bermewah, enggak. Diniati berbagi rezeki. Iya. Iya kita sekali-kali maaf nyuci mobil di tukang cuci mobil bukan karena kita enggak mau nyuci, tapi berbagi rezeki. Iya, diniati berbagi rezeki.
maaf ini kuncinya kan ketika cukup lah ya, ketika ada lebih mestinya diniati berbagi. Termasuk maaf makan agak enak sedikit, itu ya bismillah diniati berbagi rezeki dengan orang lain. Insya Allah kebaikan. Yakin orang pulang kita dari makan warungnya dia akan bilang makasih. Ya kan? Sementara istri mbok kasih duit, apa pernah bilang makasih? Kan enggak pernah sama sekali. Gitu. Setampani malah muni kurang. Ngono gitu. Iya begitu loh, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali-kali loh ini memahami niatnya idkhalus surur membahagiakan orang lain kan baik. Ya, jangan diniati bermegah-megahan, bermewah-mewahan, enggak. Ya, tapi kalau diniati begitu akan kebaikan Allah nanti akan ganti rezeki kita. Nah, Bapak Ibu, Quran dijadikan pedoman, didekati, berinteraksi dengannya sehingga gaspol mari kemudian Quran itu kita buka rutin untuk kemudian kita baca, kita pahami, kalau perlu ada kajian khusus tafsir, wah itu insya Allah akan semakin indah untuk kita. Berikutnya Bapak Ibu, wasyukru alal jazil, mensyukur nikmat Allah yang banyak, yang mengembirakan, yang menyenangkan. Tapi sekaligus saya gabung dengan waridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. 3 dan 4 ini kan harus ada. Syukur atas nikmat Allah yang menyenangkan. Ya, bisa bekerja, bisa mengajar. Ya, itu kan karunia Allah yang wajib kita syukuri. Sehingga kemudian kita selalu apapun yang Allah berikan kepada kita, kita akan bisa mengucapkan alhamdulillah. Seperti maaf orang berbuka puasa itu. Orang berbuka puasa, misalnya ini hari Ahad, nanti siang sudah pulang. Sore masak, bismillah diniatkan untuk berbuka puasa bersama keluarga. Istri masak itu menyediakan makan orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang sedang berpuasa tanpa menghilangkan kebaikan pahala dari orang yang berpuasa itu. Iya, jadi meskipun maaf istri haid, istri sedang halangan, bismillah diniati begitu. Iya. Lalu suami dan anak-anak berbuka dengan nikmat. Maaf, kalau orang bahagia itu kan begitu toh. Disiapkan panas ada, dingin ada. Kolak yang biasanya enggak masak-masak, kadang harus beli. Sirup disiapkan, semuanya ada. Begitu Allahu Akbar, alhamdulillah. Kita berbuka dengan penuh kebahagiaan, mensyukur nikmat Allah yang menyenangkan. Tapi Senin lembur, habis ngajar atau Selasa harus ada banyak yang harus diselesaikan. Kemudian pulang. Di perjalanan Jatingaleh macet. Nah, kan gitu toh? Sangat mungkin yang turun Jatingaleh macet. Yang ke atas mungkin ada macet panjang. Padahal perkiraannya nanti 5 menit sebelum maghrib sudah sampai rumah. Akan buka dengan istri dan anak bersama suami dan anak-anak. Tapi ternyata macetnya panjang. Iya. Tiba-tiba terdengar azan maghrib. Allahu Akbar. Inilah dahsyatnya Ramadan. Dahsyatnya orang berpuasa itu, maaf, haus, lapar, pengen minum yang segar, pengen makan yang enak, hanya mendengar azan. Di motor hanya ada segelas botol air minum. Bahkan tidak ada sama sekali, masih bisa berkata, alhamdulillah maghrib. Ridho kepada Allah terhadap nikmat yang sedikit. Hanya dengan azan masih bisa berkata, alhamdulillah. Enggak ada sejarahnya orang puasa mendengar azan maghrib, gelo itu enggak ada. Allahu Akbar, di maghrib, enggak ada kan? Iya, enggak. Meskipun enggak ada minuman loh, tetap masih bisa berkata, alhamdulillah. Maaf teman-teman yang pernah ngalami, begitu saya ngalami begitu, enggak apa-apa. Alhamdulillah maghrib. Ya. Ketika nikmat lengkap, alhamdulillah. Ketika enggak ada, masih bisa berkata, alhamdulillah. Syukur dan atas nikmat yang jazil, ridho dengan yang qalil. Iya, yang sedikit pun dia masih bisa ridho kepada Allah. Ya. Makanya ketika bisa disiapkan yang bagus, ya siapkanlah berbuka yang bagus. Sehingga enak. Kalau perlu dengan kurma. Ya. Kalau perlu, yayasan memberikan bingkisan kurma kepada semuanya. Supaya kemudian bisa berbuka dengan sunnah Rasul. Kan begitu. Sudah? Oh belum ya. Saya usulkan. Nah, begitu. Ya kan? Iya. Sebaiknya iya. Saya yang tidak bukan yayasan aja diberi kurma, Pak. Ya, kan? Tapi bukan oleh yayasan sini. Iya, tapi
Begitu loh. Kalau enggak ya belilah, beli. Kalau enggak ya disediakan anggaran supaya setiap guru karyawan bisa beli kurma untuk Ramadan, kan begitu toh. Ya itu kebaikan dan maaf tidak akan mengurangi rizki yang kemudian yang sebagainya kita infakkan. Janji Allah begitu, hanya kadang-kadang kita yang khawatir saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maaf saya bukan penjual kurma ya. Tidak ada jualan kurma, tidak punya saudara yang jualan kurma. Tapi alhamdulillah berusaha untuk mencoba mengikuti dan hasil kajiannya konon katanya menurut ahli gizi kandungan kurma itu dahsyatnya luar biasa, apalagi dipakai untuk berbuka. Termasuk orang yang dalam keadaan memiliki gula agak tinggi pun insya Allah tidak bermasalah dengan kurma itu. Ya, tapi kalau dengan manis biasa, gula biasa, konon ada masalah. Tapi kurma itu meskipun manisnya begitu, tidak ada masalah. Ya, jadi bukan terus buat jebuli ning jogo tutulan kurma, enggak. Insya Allah tidak, ya kan begitu. Maka kalau bisa yang terbaik begitu. Maka saya sambil santai begitu. Jangan mutih lah. Berbuka dengan nasi padang, itu kan makro. Tahu ya nasi padang, wadang jinggrang, ra ono lawe blas. Ya Allah, padang banget ya gitu. Ya itu ya, jangan begitu ya. Berbuka dengan yang menyenangkan. Ya. Tapi seandainya terpaksa hanya itu yang kita dapatkan, ridho kepada Allah. Itu orang puasa itu begitu, ridho. Sehingga maaf, ada yang berbuka dengan lengkap begitu ya biasa aja, yang dengan begitu ya biasa aja, tetap besok ya puasa lagi. Enggak ada yang ceritanya, wah buka ini tok sesuk rasah, enggak. Tetap puasa itu. Ya, syukru alal jazil waridho bil qalil. Nilai, value, pelajaran yang bisa kita petik hidup itu Bapak Ibu, kadang-kadang, saya ulangi kadang-kadang, mudah-mudahan tidak sering, apalagi selalu, tapi minimal pernah. Yang kita inginkan tidak kita dapatkan, yang kita dapat bukan yang kita inginkan. Hidup itu sok begitu. Pengennya mengajar kelas 6, sing wis gede-gede malah dikasih kelas 1 terus. Lah kan gitu kan? Hidup kan tidak seperti yang kita inginkan. Iya. Kayak ngenak ki mulang kelas 3 4. Nopo ora mikir ujian, rasa ngajari wis do iso dewi-dewi. Tapi ternyata yang mengajar saya nak kelas 6 Mbak, ono tantangannya. Loh begitu kan? Ya kan begitu. Jadi orang itu kadang hidup begitu. Yang diinginkan tidak didapat, yang didapat bukan yang diinginkan. Jangankan maaf, duit, pangkat, jabatan. Yang itu melibatkan banyak hal. Yang maaf, penentunya kita sendiri. Tentu di luar izin dan kehendak Allah. Kan penentunya kita kan. Istri kita, suami kita. Itu kan penentunya kita, wong sing milih kita yang nolak kita. Yang menerima atau yang menerima kan kita sendiri. Tapi seiring waktu, maaf, apakah istri kita seperti yang kita harapkan di awal dulu? Maaf, ini pertanyaan untuk tidak dijawab. Ya, kan? Rasa dijawab ya kan. Sebab kalau jawab berarti masalah. Meleset atau taat, loh itu kan kacau banget itu. Iya, suaminya bilang meleset atau taat, istrinya denger, gue meleset aku keblondro. Tambah kacau lagi kan begitu. Ya mohon maaf ya. Rumusnya suami istri, saya selalu katakan agar kemudian kita bisa menjaga rumah tangga kita, tidak mungkin istri kita sempurna, tidak mungkin suami kita sempurna. Saya yakin istri kita banyak kekurangan, sebagaimana suami juga banyak kekurangan. Wong istri bukan bidadari, kita bukan malaikat. Enggak. Bisa jadi maaf, pinter golek duit, ning mangane akeh. Kan juga begitu. Iya kan bisa jadi kan begitu tuh. Wah, ora tau nurai aku blas kok. Malah mangan kira takon sik aku semangan burung. Lo kan ada suami model begitu. Iya kan? Iya kan? Tapi ada yang setiap mau makan tanya istrinya, "Mi, udah makan belum?" Udah, ya udah. Kalau udah aku mau makan agak banyak. Tapi kalau belum ayo makan bareng kan begitu. Ada yang tanya begitu langsung ora takon blas. Tapi ada yang takon iki wis rampung. Wis entek, "Mi, kowe mesti mangan rung?" Jane ya urung tapi bontekke piye meneh gitu ta. Lho ora ngomong enggak ngomong kowe ngunyah terus soalnya gitu tuh. Ya, loh ini contoh kecil loh ya. Contoh kecil, tapi kan kita harus siap menerima. Ada istri yang maaf senengnya masak, tapi kalau suruh makan enggak mau. Ada kan begitu. Loh Mi enggak ikut makan. Aku lihat Abi makmu seneng.
nyawang wis warek kok. Ngono misalnya begitu. Kan begitu. Itu dalam contoh kecil, belum lagi yang lainnya. Ya, maka saya selalu membuat rumus ya seperti bintang dan matahari. Istri kita, suami kita, itu kalau ditanya ada kekurangannya, ya banyaklah. Bisa disebut tidak bisa, karena itu rahasia keluarga. Berapa jumlahnya tak terhingga, seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Kekurangannya banyak, tapi tidak pernah saya pikir, wong itu hiasan kehidupan. Ya kan begitu, enak kan? Kelebihannya istri suami, oh ada, tapi cuma satu. Satu dok, iya, tapi dia bagaikan matahari. Maksudnya, begitu matahari terbit, semua bintang sudah nggak kelihatan lagi. Kan dahsyat kalau kita bisa buat itu. Monggo ditulis di Facebooknya. Iya, indah itu. Banyak kekurangannya, tapi itu hiasan lah. Ya, cerewet biasa lah. Istri kok nggak cerewet, masuk bisu. Kan begitu kan? Kan lebih bagus cerewet daripada bisu kan? Ya, ngomong apa saja didengarkan, dinikmati. Nggak usah kaget, wah itu salah satu cara agar anak-anak cepat bicaranya ya punya istri cerewet itu. Ya kan, karena dia akan mengajari lebih cepat. Kan begitu. Loh maaf loh, suami istri bisu, sebaiknya jangan merawat anak langsung. Berpotensi anaknya menjadi bisu, karena dia nggak pernah dengar dialog, nggak pernah ada omong-omong, akhirnya dia ikut-ikutan saja. Maaf, teorinya kan begitu. Anak itu kan imitator kelas kakap. Yang dia dengar itu yang dia ucapkan. Yang dia lihat itu yang dia lakukan. Tidak pernah mendengar, tidak kesulitan mengucapkan, tidak pernah melihat, tidak bisa melakukan. Makanya jangan heran ketika saya maaf ya, ada acara berkunjung ke Beijing bersama kawan-kawan kantor itu, kaget betul itu. Kami itu latihan bahasa Mandarin susahnya luar biasa. Begitu sampai Beijing, anak-anak kecil itu ya Allah, bahasa Mandarinnya lancar-lancar. Ini dosen-dosen susah ngomong, lancar-lancar. Kita akan berkata, lah itu anak Cina apa? Enggak, bukan anak Cina sebabnya. Tapi sebabnya dia selalu mendengar bahasa itu sehingga dia keluarnya itu. Enggak percaya, anak-anak kita, murid-murid kita itu bapak ibunya Jawa. Bapaknya Jawa, ibunya Jawa, tapi mereka kesulitan berbahasa Jawa karena tidak pernah mendengar bahasa Jawa. Boleh ditanya, pelajaran paling susah anak-anak bahasa Inggris atau bahasa Jawa? Bahasa Jawa, Pak. Iya, karena mereka main game itu bahasa Inggris semuanya. Dia lancar bahasa Inggrisnya. Petunjuk-petunjuk bahasa Inggris. Akhirnya dia lancar bahasa Inggrisnya. Bahasa Jawa enggak pernah dia dengar. Bapaknya Jawa, ibunya Jawa, belum pernah keluar dari Jawa. Dia lahir di Jawa, tidak bisa berbahasa Jawa. Karena enggak pernah mendengar. Begitu Bapak Ibu, maka saya kembali, ini hanya tambahan teori pendidikan itu sesungguhnya. Saya kembali bahwa ya sudah, kelebihan kekurangan itu sunnatullah, kita nikmati, syukur atas nikmat yang kita senang pada istri kita, pada suami kita, dan ridho pada hal yang kemudian kita nggak suka pada istri atau pada suami kita. Kita ridhoi. Ya insya Allah akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Syukur ridho, syukur ridho. Sebab begini, tidak ridho percuma, karena halnya sama. Bapak Ibu pulang macet, ridho ya macet, jengkel ya macet. Tidak mengubah keadaan. Begitu ketemu lampu merah, abang meneh. Jengkel, percuma, karena jengkel tidak mengubah lampu jadi hijau. Ya kan? Maju lagi, ya Allah abang meneh. Ada timernya, ya Allah satu sih. Songo-songo, songo wolu, songo gitu. Sampai 60 listriknya mati, tambah stres meneh toh. Tidak ridho bikin gak nyaman, ya kan? Tenang, wow biasa, abang sekoncone akeh. 100 detik itu ditinggal nyanyi, tinggal membaca sholawat, maaf 100 detik, dihitung dengan penuh kejengkelan, tetap 100 detik. Tapi suasana batin akan berbeda. Ya Allah, abang-abang, padahal yang nyanyi malah kadang-kadang sampai di bel, oh masih hijau kan begitu ya. Karena begitu, maaf Bapak Ibu mengajar dengan penuh keridoan, ngerti-ngerti rampung, ngerti-ngerti rampung, ngerti-ngerti sore, ngerti-ngerti selesai. Tapi kalau tidak dalam keadaan ridho mengajar, rasanya kok nggak rampung-rampung, jamnya mati toh, gitu kan begitu. Ya, terus begitu. Semua kalau kita pahami indah, dan itu latihannya bisa melalui ibadah puasa yang kita lakukan. Berbuka dengan seperti yang kita maui, alhamdulillah, tidak seperti harapannya tetap alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, termasuk nanti pada saatnya, maaf non sewu, THR keluar, misalnya begitu tuh, begitu juga.
kita anggap besar ya, alhamdulillah, itu ya diridhoilah. Karena mampunya baru begitu ya diridhoi. Karena maaf besar kecil itu tidak berhubungan dengan kebahagiaan. Saya ulangi, besar dan kecil itu tidak selalu berhubungan dengan kebahagiaan. Bapak Ibu mohon maaf, orang yang berpenghasilan, maaf punya uang 20.000, itu dia akan berbuka puasa di warung bakso, maaf, iso jog teh peng bola bali. Mas jog mas, mas jog nas, orang bayar belas. Dan 20.000 dia keringetan, bahagianya luar biasa. Yang 200.000, bawa uang 200.000, 10 kali lipat, masuk ke rumah makan apa di sini yang saya tidak boleh nyebut merek karena direkaman begitu kan, ya kan enggak ada biaya iklan kan begitu, ya begitu, ya di situ itu ya gembrobios, nopo mas larang oh, rak nyanda oh, KTP ku tak tinggal oh, coba iya, jangan dikira yang pegang 200.000 lebih bahagia daripada yang 20.000. Iya, kalau Bapak Ibu paham menikmati itu tenang. Saya pernah di posisi 20.000, pernah di posisi 200.000. Tapi sama-sama belajar menikmati, insya Allah tidak ada masalah. Saya mohon maaf pernah naik mobil tahun 80-an. Yang sudah begitulah, apa dulu namanya. Nah, hijat 1000 itu. Ya itu santai, nyetir itu gang sempit, petok mobil anyar santai, karepmu. Nah, kan begitu tuh. Iya. Nyenggol rapopo, saya begitu. Kono kan mandek pedine ra karuan kan begitu. Dan itu sekarang hari ini saya alami gitu. Kono nggo mobil ngono, wah lah iki nyenggol. Iya, begitu loh Bapak Ibu. Jadi bahagia itu bukan di mobil yang bagus atau yang jelek, Pak. Tenan iku ora ngarang guyone. Begitu loh. Iya. Iya. Jadi ada orang yang naik motor, dia menikmati. Betul loh Pak, naik motor itu hujan nggak bakal kepanasan, panas nggak bakal kehujanan. Betul kan? Iya kan begitu. Jadi kalau naik motor itu hujan insya Allah nggak akan kepanasan, panas nggak akan kehujanan. Ya. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, maaf, non-sewu, supaya kita pintar mensyukuri nikmat dan ridho kepada Allah. Karena dia terbiasa naik motor, itu panas, hujan, pulang kampung, nengok anak di pondok pesantren. Saya pernah ketemu dengan anak yang nengok anaknya di Gontor sana. Numpak apa Pak? Motor. Kuat. Enggak masalah itu. Karena memang Allah berikan kecukupan fisik yang bagus ketika dia naik motor dengan itu. Memang dia punyanya motor, Allah kuatkan. Gitu loh Pak. Sementara saya mencoba numpak motor, urung tekan separuh balik ya. Sesok kerian. Gitu loh. Karena apa? Kalau saya pakai begitu, saya tidak mensyukur nikmat Allah. Pengwis tiga ibu begitu. Jadi maaf yang naik bis berdiri itu kakinya kokoh kuat, nggak ada problem. Ya kan mereka yang sudah begitu kok tumbak kayak ngono sesok rumah sakit ya. Ya kan kontrol kan begitu ya, pijet biayanya besar Pak. Iya. Tidak percaya Bapak Ibu anak-anak yang saya ngalami betul itu kita anak sakit kurang duit Pak. Sanggupin yang puskesmas, digawe yang puskesmas, mari Pak. Iya kan? Jadi jangan membayangkan yang selalu dibawa ke spesialis anak lebih cepat sembuh. Enggak. Apa dokter yang menyembuhkan? Bukan. Obat, bukan. Yang dibawa ke spesialis mati enggak kurang-kurang kok. Hanya yang diombeni obat godok malah mari terus. Ya. Loh, kalau kita paham begini, enggak sibuk dengan apa yang dimiliki orang sehingga akan syukur ridho Bapak Ibu. Kalau pas nyeneng guys, alhamdulillah. Kalau enggak, alhamdulillah ini baik juga. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya adalah wal isti'adat liyaumir rahil. Bersiap siaga menyambut hari yang sangat panjang. Ini maaf 1 jam kelewati. 1 jam 1 menit. Ya, kan tadi kan mulainya molor-molor gitu ya. Ya sekarang malah selesainya molor juga itu. Padahal sebaiknya itu kan terlambat itu cukup sekali. Ya, tapi ini terlambat 2 kali. Yang terakhir wal isti'adat liyaumir rahil, bersiap siaga menyambut hari yang sangat panjang, yaitu hari kematian. Mati pasti terjadi,
tidak ada yang tahu kapan datangnya mati, maka persiapan yang terbaik adalah selalu berbuat baik. Kapanpun mati dalam keadaan baik. Ya, dan Ramadan adalah bulan pembelajaran untuk gaspol itu kebaikan. Bagaimana tidak, istirahatnya, tidurnya pun akan bernilai ibadah, apalagi kemudian beraktivitas yang bermanfaat. Insya Allah menjadi amal soleh yang luar biasa. Mari kita isi sebagai bagian dari persiapan kita menghadap Allah. Mohon maaf, mati bukan urusan orang tua, tidak pakai huruf abjad, absen. Iya, loh kalau mati urut absen kan mesake yang depannya mah Agus. Itu kan gase-gase kan begitu ya. Agung, ya kan begitu. Sing Zainal kan keri dewe, ya kan begitu. Kalau pakai huruf kan begitu. Enggak, maaf, bayi lahir meninggal banyak, orang tua sehat-sehat gak kurang-kurang. Di rumah sakit dibesuk sembuh, yang besuk mati. Yang koma rumah sakit, koma terus, nggak titik-titik. Yang di rumah nggak pakai koma, tanda seru. Mati kan begitu. Maaf, anak-anak mengantarkan pemakaman orang tuanya biasa, tapi orang tua mengantarkan pemakaman anaknya juga biasa. Cucu mengantarkan pemakaman kakek neneknya wajar normal karena sudah sepuh, tapi kakek nenek mengantar ke pemakaman cucunya juga banyak. Maka persiapan yang terbaik selalu berbuat kebaikan-kebaikan, termasuk insya Allah mengajar kita, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita. Kalau kita belum bisa berjariah dengan materi, dengan ilmu yang kita berikan, mudah-mudahan menjadi jariah kita, sehingga anak-anak yang bisa membaca Al-Quran karena hasil didikan kita, yang kemudian maaf, mereka kemudian menjaga sholatnya karena sholat yang mengajarkan kita, bahkan kemudian mereka nanti sanggup beramal ketika mereka sukses karena tertanam sejak dari sekolah ini, maka mudah-mudahan itu menjadi jariah buat kita semuanya. Saya kira ini mudah-mudahan puasa mengantarkan pribadi yang bertakwa, dengan takwa itu kemudian hal yang kami sampaikan tadi bisa menjadi wujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada yang bertanya tadi grup pribadi. Oke. Ini ada yang bertanya, yang pertama dari Pak Ubedi. Ustadz izin bertanya, jika kita sudah merasa dan paham bahwa kita diawasi Allah, bahkan merasa takut, tapi kadang-kadang atau sering melakukan kezoliman, kemaksiatan, terus-menerus padahal kita sudah berusaha melawan untuk tidak melakukan sampai menimbulkan gejolak batin. Dengan sikap seperti itu menurut Ustadz bagaimana? Baik, ini ngerti salah tapi dilakoni. Ya. Terus kedua langsung tadi. Assalamualaikum, izin bertanya. Pak Ustadz, di tempat kami bekerja ada yang memanggil guru ngaji pada waktu jam kerja. Hukumnya bagaimana? Cara berbicaranya pun maaf dengan mendesah pada setiap orang. Apakah itu dibenarkan? Ini dari Pertiwi. Itu aja dua. Ini Oh, enggak. Ini pertanyaan yang kedua ini rodo agak angel itu. Angel. Angel gitu. Angel. Ya kan? Sama-sama membaca kan, satu orang Jawa, satu orang Inggris kan beda toh. Kok angel? Sebelumnya kok angel kan gitu ya. Jadi ini kok pertanyaannya ya aneh. Kok kober-koberi mendengarkan suara orang mendesah-desah barang itu maksudnya mungkin ngundang guru ustazah mungkin ya. Gimana kabarnya? Ngono kira-kira begitu ya. Mosok ya ngono kuwi ya mungkin kok aneh-aneh ya. Ya tapi enggak mungkin. Saya dulu punya teman kuliah itu putri itu memang suaranya kayak seruling gitu ya. Ya sampai kawan-kawan tuh jengkel. Ngomong kok rasa ngono gitu ya. Tapi ternyata lah aku ngomongnya ngono kuwi gitu ya. Ya, ya Bapak Ibu mudah-mudahan ya tidak, yang penting kan tidak melahirkan fitnah saja. Ya. Kalau memang ngundang guru
ngaji dan faktanya memang yang mau diajar ibu-ibu ya lebih bagus ya ustazah yang dipanggil. Nah, kan kalau yang mau diajar bapak-bapak ya ustadz saja. Yang bikin problem kan yang diajar bapak-bapak, yang ngajar ustazah itu kan malah enggak benar. Ya, kan orang delok huruf malah delok gurune begitu ya. Nah, kan begitu kan begitu. Atau sebaliknya juga enggak baik. Iya, yang diajar perempuan, yang ngajar ustadz itu juga tidak baik. Ya mohon maaf ya, sekedar contoh kenapa kalau hafalan Quran, setoran hafalan Quran itu yang putri kepada ustazah, yang putra kepada ustadz. Supaya kemudian ketika santri itu setoran, itu ustazahnya yang nyemak, kalau yang nyemak ustazah kan tidak ada masalah. Tapi kalau yang nyemak ustadz itu kan nanti berpotensi, maaf ustadz ini juga manusia biasa. Bisa terganggu pandangannya, karena santrinya kan hafalannya, setorannya kan nunduk. Ustadznya bisa terus nonton terus. Itu yang terjadi fitnah seperti yang terjadi ramai di pemberitaan itu karena ustadz merasa aman dari gangguan setan sehingga menerima santriwati. Itu bahaya. Ya, makanya saya katakan saya tidak mau ya konsultasi perempuan sendirian itu tidak baik, ya kan? Itu terkait yang kedua itu. Nah, terkait bagaimana kemudian di jam kerja, saya yakin mengambilnya jam istirahat atau ini ada di kantor, saya nggak sebut kantor mana, tapi itu memang mengundang ustadzah dan beliau mengajari memang di jam kerja. Tetapi kemudian tidak bergerombol begitu, ya kan? Dia hanya menggunakan waktu 5 menit sampai 10 menit giliran begitu. Ketika nunggu giliran ya dia kerja, bukan kemudian kayak di kelas nunggu antri 1 jam, enggak. Dia bahkan ustadznya keliling dari satu ruang ke ruang, tapi kemudian dengan kesepakatan waktu yang digunakan untuk ngaji akan diganti dengan jam kerja tambahan. Itu paling aman. Ya, ada kantor BUMN begitu. Kantor BUMN undang karena GM-nya Muslim taat, berharap karyawannya bisa membaca Quran semuanya, maka kemudian begitu dia mengambil kebijakan. Monggo yang mau belajar tahsin atau belajar permulaan, gunakan masing-masing pegawai diberi waktu 15 menit. Tapi nanti diganti dengan jam di luar itu. Apakah dengan cara memotong jam kerjanya, jam istirahatnya yang 1 jam menjadi 45 menit, atau dia tetap mengambil jam istirahat 1 jam, tapi nanti dia pulangnya mundur 15 menit. Atau mengambil yang terbebas dari itu, belajarnya pas jam istirahat, atau jam sebelum bekerja, atau jam setelah bekerja. Jadi insya Allah baik semuanya, bisa dilakukan. Dan itu beberapa BUMN di Semarang begitu. Ya, mengundang guru ngaji, tapi setengah jam sebelum jam kantor sudah pada hadir, ya karena gurunya kan tidak hanya 1. Kalau 3, kalau masing-masing belajar 10 menit, itu kan 30 menit bisa untuk 3 orang. Kalau 3 ustadznya berarti kan 9 orang. Pagi bisa 9 orang, jam istirahat 1 jam, ada yang pakai untuk begitu dia bisa hadir. Insya Allah kebaikan semuanya. Ya supaya maaf ini diambil, kebijakan ini diambil supaya tidak ada tuduhan jam kerja kok dicuri, bahasanya begitu, dicuri untuk ngaji itu enggak benar. Insya Allah ada cara untuk mengatasinya. Oke. Kemudian yang terkait yang pertama, Bapak Ibu saudara sekalian, itu tidak hanya panjenengan yang bertanya, mungkin dan jangan diniati menanyakan masalahnya orang lain. Ya, tapi bisa jadi itu masalah kita. Kita tahu itu tidak baik, tapi kadang-kadang kita nekat melakukannya. Contoh paling gampang apa? Lampu merah, bahkan bukan lampu merah, lampu kuning sebelum merah. Non sewu, dalam ilmu undang-undang lalu lintas, lampu kuning sebelum merah, kalau pas nyari SIM itu loh, ujiannya jawabnya pelankan kendaraan, B, gas sakpole karena mau merah, ya kan? Gimana jawabannya? Tetap A kan?
Kalau pengen lulus kan jawabannya A. Ilmu kita begitu, tapi kemudian kita nekat. Malah sudah merah pun malah bablasan begitu. Nah, begitu itu contoh betapa kita sudah tahu ini salah, ini dosa, tapi kemudian tetap kita jalani. Nah, di sini ada larangan putar balik. Nah, rumah kita di sini persis pas putar balik itu, tapi dilarang putar baliknya 2 kilo lagi. Nah, kemudian di depan kita belok putar balik aman. Depan kita itu 3 mutar balik aman semua. Kira-kira gabung apa bablas itu? Nah, kira-kira begitu toh. Nah, ini betapa ya saya bikin contoh sederhana. Kita ngerti itu salah, tapi kadang kemudian kita jalani. Itu yang mungkin kita anggap tidak dosa, padahal aslinya ya tetap dosa. Ya kan? Wong itu akhirnya nambahi pekerjaan polisi. Ya kan? Menambahi tanggung jawab kan begitu toh. Itu kan maraknya dosa. Bikin jangan, tapi kadang kita anggap bukan dosa. Nah, contoh berikutnya, karena kita guru ya, misalnya Cak Jani kan ngerti tuh. Jadi termasuk saya ya, supaya kemudian untuk balik saling muhasabah. 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran itu saya nggak hafal, saya bikin contoh yang saya aja lah. 2 SKS itu kan 50 menit kali 2. 1 SKS kan 50 menit, 2 SKS berarti 100 menit. 100 menit itu berarti kan 1,5 jam lebih sedikit. Nah, kadang-kadang saya masuk telat, selesai lebih cepat, tanpa ada permohonan maaf kepada mahasiswa. Padahal itu kan nyuri waktu. Jelas itu nyuri waktu. Maka kemudian ini kita tahu ini dosa aja nih. Tapi kadang kemudian kita jalani. Nah, nanti lalu bagaimana? Kan begitu masalahnya. Ini contoh berikutnya. Ya, contoh lain masih banyak lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mohon maaf ya. Misalnya, maaf, bentak istri. Itu kan sebaiknya kan tidak kita lakukan. Tapi karena memang awet cilik lahir dan dibesarkan pinggir jalan raya. Yang kalau nggak kenceng tidak bisa dengar. Apalagi rumahnya pinggir rel kereta api. Ya kan, ngomongnya banter-banter kan begitu misalnya. Nah, terus kemudian, jadi aku ngerti lah, aku nak ngomong banter, istri saya itu kagetan, tapi kadang-kadang terucap. Nah, begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian kita mengatasinya, padahal kita tahu itu salah, itu dosa. Nah, tentu kalau dengan orang lain, ya paling baik ya satu minta maaf itu. Minta maaf kepada yang bersangkutan, bahwa saya sebetulnya sengaja. Ya, bukan nggak sengaja, sengaja. Saya sengaja melebuni rodo telat, mulai rodo gasik, karena begini kan macam-macam yang kemudian kita minta maaf atas kesalahan ini. Ini kalau dengan manusia. Kalau dengan Allah ya memperbanyak istighfar. Karena apa? Yazid wa yangkus, iman kita itu kan naik turun. Ya kadang pas semangat ya luar biasa, pada pas kadang dropnya luar biasa. Ya, sekedar contoh, ya kalau yang bukan dosa tapi kita sering sok tinggalkan, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, itu kan kita ngerti sebenarnya bagus. Tapi kadang-kadang wong wudhu ini wis komat. Ya kan, wudhunya aja sudah komat, bagaimana mungkin mau qobliyah, kan kira-kira begitu. Toh. Nah kadang-kadang itu sok kita lakukannya, memperbanyak istighfar kepada Allah. Tapi kalau kemudian itu ke hal-hal yang agak serius, maka melakukannya adalah menciptakan bi'ah solihah, lingkungan yang baik, lingkungan yang kita rekayasa, lingkungan yang kita ciptakan, yang membuat yang berpotensi kita kecil peluangnya untuk berbuat tidak baik. Nah, contoh misalnya, ya bagi kita mungkin biasa soal jilbab, ya kan? Mungkin bagi kita biasa. Tapi Bapak Ibu saudara kita yang bekerja, sing sak kantor, sing jilbaban diatok itu enggak gampang loh. Saya tahu Ustadz, tapi mau sak kantor ora kabeh aku dewi. Itu kan problem serius. Kalau di kita kan enggak. Mudah-mudahan tidak terjadi sebaliknya. Aku jadi pengen rak nganggo. Tapi nang kene nganggo kabeh kok.
orang ngaco. Ngono misalnya kan, mudah-mudahan tidak begitu kan ya. Tapi maaf saudara, kita banyak yang ngalami begitu loh. Loh saya maaf ya, kawan-kawan bersyukurlah kalau kita itu bekerja di sini, iya kan tidak ada problem dengan soal nutup aurat. Kawan-kawan, saya ngaji di sebuah department store itu tempat karyawan bekerja, maaf roknya kan dipaksa pendek. Dia nggak bisa, ya kan? Dia tahu itu dosa, Pak. Tapi dia nggak bisa, kalau dia pakai panjang tidak boleh. Iya. Dan kalau saya pertanyaan begini, santai aja. Saya itu ditanya dalam posisi pengajian, mereka pas pakai begitu semua. Iya. Loh, saya awal-awal stres mengajar, mengisi majelis taklim, karyawati, SPG yang pakainya begitu semua. Duduk silo di depan saya semua. Gitu loh kan. Loh, sampai hari ini tertawa, saya stres. Ya Allah, ini gimana? Loh, tapi mereka kan sudah mau ngaji kan sudah bagusnya luar biasa kan. Tidak bisa kemudian sangat pakai dalil nanti yang aurat terkelihatan akan disiksa api neraka. Ya, tidak bisa begitu. Ya. Pernah ada dengan bayangkan saya diminta ngisi pengajian di tempat prostitusi. Jamaahnya itu Mbak kabeh yang bekerja di situ semua. Kan tidak mungkin saya menyampaikan para pezina yang dilaknat Allah. Kan tidak mungkin begitu kan? Iya. Ya, dia begitu loh. Dia tahu itu dosa. Kalau dosanya dosa serius, itu lalu bagaimana mengatasinya? Bapak Ibu saudara sekalian, maka tadi saya mulai dari contoh yang ringan lah, lampu abang itu kan saja ini dosa, mau langgar, tapi kita merasa itu biasa aja. Tapi karena sering ya ngomong biasa, muter balik di tempat yang bukan tempatnya, kita sering merasa malah hebat rak konangan, kan begitu. Ya, padahal itu dosa juga kan begitu tuh. Itu dosa. Terus kalau ngajar ya begitu, tapi ada hal-hal yang seperti itu. Mungkin ada yang terpaksa, ya ada orang yang melakukannya terpaksa. Jadi jangan dicela. Ternyata mereka itu terpaksa menjalaninya. Kalau ada pekerjaan lain yang bisa terima dan bisa memakai begitu, saya pengennya begitu. Banyak yang menyampaikan itu. Dan betul Pak, beberapa ketemu lagi, Ustadz, siapa yang? Ustadz saya dulu yang ngaji di ini. Oh, kok sekarang pakai jilbab? Ya Alhamdulillah dulu pengennya pakai jilbab tapi nggak boleh. Di tempat itu sekarang Alhamdulillah di tempat kerja ini boleh. Banyak yang begitu. Nah, di sini kan Alhamdulillah aman Sulaiman kan begitu. Enggak ada problem. Nah, problem kita tadi ya malah yang kecil-kecil begitu. Maka bi'ah solihah itu penting. Mencari lingkungan yang baik itu amat sangat penting. Sebab kalau nanti lingkungannya baik-baik, kita mau maksiat itu pakai dewi. Tenan. Iya. Di lingkungan yang baik itu orang mau berbuat tidak baik susah. Saya punya cerita menarik. Saya dulu kontrak di perumahan yang kita membuat tradisi pendak malam Jumat ngaji bareng. Bukan ngaji Yasin Tahlil. Semula ngaji Yasin Tahlil, tapi kemudian kita ganti, kita cek ternyata banyak yang nggak bisa baca Quran. Kita ganti ngaji belajar membaca Al-Quran. Dulu pakai metode An-Nur, 8 jam bisa membaca Quran. Nah 8 jam itu 1 jamnya kan 60 menit dibagi 6. Setiap orang ngajinya 10 menit, berarti 10 kali 6 kali 8. Berarti perlu waktu 48 kali pertemuan. Ya 8 jam itu artinya 48 kali pertemuan. Tapi ngaji dengan orang-orang tua bisa 2 tahun. Alhamdulillah SART itu mayoritas bisa baca Quran. Tapi ada yang enggak mau ngaji, itu pindah. Omanya didol, iya dijual. Dan ngomong dengan saya, Pak Rozi, urip pisan koyo ning kampungin Nabi Muhammad. Ngono ibadahan ya kan? Iya, kalimatnya begitu, Pak. Bukan dengar dari orang lain, orangnya ngomong dengan saya. Kok pindah napa, Bos? Wah, urip pisan koyo ning kampungin Nabi Muhammad to. Apa-apa ra entuk. Ngono ibadahan. Iya. Penting, Pak, menciptakan lingkungan itu. Iya, ya. Jangan sampai kita justru yang meninggalkan karena lingkungannya tidak baik. Nah, ya kan? Wah, akhirnya aku kepaksa seginilah, akhirnya kudu melu ngene lah, koncoku ngono kabeh. Iya, enggak percaya.
anak-anak SMP pada merokok, itu bukan karena bapaknya ngerokok loh Pak. Bukan karena ibunya ngerokok, tapi karena kumpulnya koncone ngerokok kabeh. Orang ngerokok ora enak. Dia akan dibully Pak. Kalau anak ngerokok koyo banci. Padahal banci ini ngerokok. Loh, kan tambah susah kan begitu. Bingung kan dia begitu. Bingung gitu. Maka salah satu ikhtiar kita, kalau sudah terlanjur ya istighfar dan minta maaf, yang belum kalau itu berat ya mari ciptakan lingkungan yang baik. Ramadan momentum menciptakan tradisi yang baik termasuk mulai dari rumah kita. Ya kan? Bisa kita mulai tadarus bareng dengan keluarga, membaca Quran dengan keluarga. Saya kira begitu. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan shaliha wa qalban salima. Allahumma iftah lana fatuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa hassin a'malana wa balligh maqasidana wa yassir umurana wa wasi' arzaqana wastur ala uyubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.